Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan, mereview singkat tentang bantuan hukum ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Basyuri Abdillah dari kelas 6F, untuk memenuhi tugas mata kuliah bantuan hukum ekonomi syariah. Kali ini saya akan meresensi jurnal perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus phishing dan cyber perbankan di Indonesia. Ini penulis dari Intania Az-Zahra dan Zaki Mumtaha Labib SHMH. Jurnal ini Jurisprudentia atau Jurnal Hukum Ekonomi, volume 10 nomor 2 Desember 2024 dan sudah masuk ke dalam jurnal nasional. Jurnal ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam kasus penipuan digital, khususnya phishing dan kejahatan cyber di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia dalam mengawasi dan membimbing sektor perbankan untuk meningkatkan keamanan digital. Selain itu, jurnal ini mengkaji penerapan hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Perbankan dalam menangani kejahatan phishing dan memastikan keadilan bagi nasabah yang terdampak. Lalu ada latar belakang. Digitalisasi perbankan telah membawa kemudahan dan efisiensi, namun juga memperkenalkan risiko signifikan seperti kejahatan cyber yang mentargetkan data pribadi dan keamanan finansial nasabah. Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan cyber yang paling umum, di mana pelaku mencuri informasi pribadi nasabah melalui email, situs web palsu, atau pesan yang tampak resmi. Kasus-kasus terus seperti pencurian data nasabah di Bank Syariah Indonesia dan BRI Live menunjukkan bahwa kejahatan cyber semakin meningkat dan kompleks. Untuk metode ini menggunakan metode studi perpustakaan library research dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur, termasuk peraturan OJK, laporan tahunan, dan studi kasus terkait kejahatan cyber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia bagi nasabah bank dalam menghadapi kasus penipuan digital, pencurian data pribadi, dan phishing. Perlindungan hukum ini, untuk masuk pembahasannya, perlindungan hukum dirancang untuk melindungi hak asasi individu dari tindakan yang melanggar hukum atau merugikan. Dalam konteks perbankan digital, perlindungan ini mencakup upaya preventif, represif oleh pemerintah dan otoritas terkait. Ini. Lalu terus ada UU ITE dan UU Perbankan. Menjadi dasar hukum utama dalam menangani kejahatan cyber termasuk phishing. Pasal-pasal dalam UU ITE seperti pasal 28 dan pasal 45A mengatur sanksi pidana bagi pelaku phishing. Peran OJK dan Bank Indonesia. OJK dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi membimbing sektor perbankan untuk meningkatkan keamanan digital. POJK nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi yang mewajibkan bank untuk menjaga ketahanan cyber dan menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. POJK nomor 3 tahun 2023 tentang peningkatan literasi inklusi keuangan menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang resiko dan perlindungan dalam menggunakan layanan perbankan digital. Lalu terus ada tantangan dan risiko. Kejahatan cyber seperti phishing membawa dampak serius terhadap hukum ekonomi, termasuk hukum ekonomi syariah. Sistem perbankan syariah yang mendepankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas di tengah ancaman kejahatan digital. Ketidakjelasan tanggung jawab antara bank dan nasabah dalam kasus penipuan dan kebocoran data sering menghambat penyelesaian kasus secara adil. Bank perlu meningkatkan keamanan sistem digital dengan teknologi mutakhir seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor. Ini adalah dua sistem digital yang saat ini sangat-sangat mutakhir dan sulit ditembus oleh hacker-hacker. Edukasi kepada nasabah tentang bahaya phishing dan cara melindungi data pribadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem perbankan digital yang aman.
Kolaborasi antara bank, pemerintah, dan otoritas hukum diperlukan untuk mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan efektif dalam melindungi nasabah. Pada kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam menghadapi kejahatan cyber, khususnya phishing, memerlukan upaya kolaboratif antara bank, pemerintah, dan otoritas hukum. Untuk edukasi nasabah tentang risiko dan cara melindungi diri dari kejahatan cyber menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem perbankan digital yang aman dan eksklusif. Lalu ada regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan cyber diperlukan untuk meminimalkan penipuan perbankan digital dan melindungi kepercayaan serta integritas data nasabah. Lalu untuk ada kelebihan jurnal membahas isu yang sangat relevan di era digitalisasi di mana kejahatan cyber seperti phishing semakin meningkat dan mengancam finansial nasabah. Penelitian memberikan analisis yang komprehensif tentang peran OJK, Bank Indonesia, dan regulasi seperti UU ITE dan UU Perbankan dalam melindungi nasabah dari kejahatan cyber. Lalu ada jurnal ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan keamanan perbankan digital dan seperti penggunaan teknologi keamanan mutakhir dan edukasi nasabah. Yang mana ini sangat berguna untuk perbankan pada saat ini yang ingin mencegah yang namanya phishing. Lalu juga ada kekurangan jurnal. Meskipun jurnal ini menyebutkan beberapa kasus phishing, analisis lebih mendalam di kasus spesifik akan memperkaya pembahasan. Jadi jurnal ini belum terlalu spesifik ya. Memberikan contoh-contohnya tuh masih belum terlalu spesifik. Lalu ada jurnal ini fokus pada konteks Indonesia. Perbandingan dengan praktik pelindungan hukum di negara lain dapat memberikan wawasan yang lebih. Jadi jurnalnya masih belum ini konteks di Indonesia saja dan tidak mempunyai perbandingan yang sama dengan negara lain, yang mana itu membuat jurnal ini masih belum konkret dengan negara-negara lain. Masih ya ini sebatas jurnal nasional dan bisa diterbitkan di Indonesia, yang mana ini sangat sangat bagus di Indonesia, masuk di Indonesia gitu. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.